Terima kasih Tuhan, kami tahu, kami menyadari tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Maka itu Tuhan, kalau kami tahu dan yakin bahwa kami tidak bisa dipisahkan oleh kasih-Mu, biarlah kami sendiri tidak pernah meninggalkan-Mu Tuhan. Tetap setia bersama-sama dengan Kau Tuhan. Tinggal di dalam-Mu. Engkau di dalamku dan ku di dalam-Mu Tuhan. Sehingga kami kemanapun kami pergi, kami tahu, kami yakin kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami orang-orang yang berhasil oleh Tuhan. Karena Engkau Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan atau melupakan kami. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Untuk pujian penyembahan telah kami naikkan, biar itu menjadi suatu dupa persembahan yang harum dan berkenan kepadamu. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap daripada kami. Tuhan Yesus, ini ada suatu pesan yang cukup keras. Maka Tuhan, hamba-Mu sangat-sangat membutuhkan-Mu Tuhan. Meskipun hamba-Mu sudah menyampaikan ini, tapi hamba-Mu masih membutuhkan-Mu Tuhan. Karena tanpa Tuhan hamba-Mu tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar Kau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Maka itu Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu, pimpin dari awal sampai akhirnya Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu untuk bisa menyampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Jamah juga telinga rohani umat-umat-Mu semua, supaya mereka dapat menerima pesan ini Tuhan. Dan mereka boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih Present Worship. Apa kabarnya? Shalom. Shalom saudara. Saya sedikit excited tapi juga deg-degan saudara, karena saya tahu bahwa pesan ini sangat keras saudara. Dan saya percaya tidak ada sesuatu pun yang kebetulan, amin. Saya seharusnya tidak berkhotbah minggu ini, harusnya minggu depan saudara. Jadi apa yang terjadi sebulan yang lalu, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba Tuhan memberikan kesan yang kuat tentang Yudas. Saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kayak kata Yudas ini melompat gitu loh. Dan saya diam aja, saya nggak ceritain ke istri sepanjang minggu itu. Tiap kali baca Alkitab ada Yudas atau itu saya langsung berhenti merenungkan. Dan setiap kali apa aja yang ada Yudasnya saya langsung melompat. Sampai seminggu berikutnya, minggu yang kedua, saya sharing sama istri saya bilang kenapa ya kok Tuhan kasih impression yang kuat tentang Yudas ya. Ini bulan yang lalu loh saudara. Dan istri saya bilang mungkin Tuhan suruh kamu khotbahin itu kali. Iya mungkin ya, saya bilang. Kemudian ya sudahlah, saya bilang saya butuh waktu lah kalau mau bikin bahan gini kan. Minimum sebulan lah supaya bulan Mei lah saya mikir. Tiba-tiba keluarlah film Last Supper ya. 2 minggu yang lalu ya. Siapa yang nonton film The Last Supper? Yang sudah nonton the film Last Supper, perjamuan terakhir. Nah, waktu saudara tahu, saudara yang belum nonton ya udah selesai kali ya. Tapi di film Last Supper itu beda dengan The Passion of Christ. Kalau The Passion itu fokus kepada penderitaan Yesus. Tapi The Last Supper ini unik saudara, karena fokusnya kepada 2 karakter di situ. Selain Yesus ya, di situ ada Petrus dan ada Yudas. Dan waktu saya menonton itu saya bilang Tuhan, ini konfirmasi dari Tuhan. Ya kan? Kemudian ketika schedule keluar saya lihat saya khotbah di minggu depan. Harusnya di Paskah. Gak cocok saudara, karena Yudas sudah mati. Yesus sudah bangkit. Jadi saya bilang ya sudah berarti bukan saatnya. Tiba-tiba 2 hari yang lalu saya dihubungin sama Pastor Stephen. Kok bisa gak tukeran? Minggu ini Koko yang full. Minggu depan aku yang gantikan Koko. Saya bilang ini yang Tuhan mau. Dan ini menjelang kita Jumat Agung. Saudara, saya jarang, boleh tampilkan judulnya. Saya jarang mengambil judul tokoh Alkitab. Tapi kali ini saya membuat pengecualian. Yang berjudul tentang Yudas modern. Maka itu saudara duduk senyaman-nyamannya. Karena kedepannya mungkin firman-Nya akan membuat saudara tidak nyaman. Tapi saya mau kita menangkap pesan ini. Pesan yang sangat keras tapi akan sangat menyelamatkan kita daripada neraka. Ya.
Udah kata neraka makin sunyi lagi nanti ini. Mari kita baca ayatnya. Ayat pertamanya ada begini saudara. 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Lihat di ayat ini saudara, dikatakan bukan kami bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat, mujizat kesembuhan, mujizat yang luar biasa. Ya, berarti orang ini luar biasa diurapi Tuhan. Nah, ayat berikutnya kita baca 2, 3. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ayat ini cukup saya dulu sedikit mempunyai pengertian, pemahaman yang berbeda. Karena di sini dikatakan, yang pertama dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. I never knew you. Nah, langsung saya mempunyai asumsi bahwa ini bukan untuk kita, bukan untuk orang Kristen. Ini untuk orang sana, seberang, yang gak percaya Tuhan dan segala macam. Kita kan masa Tuhan gak pernah kenal sama sekali. Ini dikatakan tidak pernah mengenal. I never knew you. Seolah-olah loh, Tuhan kenal kita kalau dulu. Ya kalau habis itu tinggalin Tuhan ya minimum pernah kenal lah. Saya dulu berpikir seperti itu, ini ayat bukan buat kita. Oh aman saya. Tapi ternyata saudara, kemudian firman Tuhan kita, kalau saudara pernah ingat di dalam Mazmur dibilang, sejauh timur dari barat, Tuhan melemparkan dosaku. Takkan diingat-ingat lagi. Timur dan barat pernah ketemu gak saudara? Gak akan pernah ketemu. Jadi dikatakan bahwa dosa kita tuh sudah dilupakan Tuhan. Ketika diampuni, ketika kita minta ampun Tuhan mengampuni, Tuhan lupa. Jadi kita gak perlu doa sampai berkali-kali. Maksudnya kita bilang, aduh aku tadi maki-maki orang, keluar kata-kata kasar, Tuhan ampuni aku. Sejauh timur dari barat dosa diampuni, betul gak saudara? Jadi kalau nanti sejam lagi saya minta ampun lagi sama Tuhan, 2 jam lagi minta lagi, sampai malam doa lagi, Tuhan bingung dosa yang mana? Yang itu udah aku ampuni, aku udah lupa. Nah, jadi sama kalau gitu kita kebalikan ayat itu. Ternyata kebaikan kita, kan ini dosa kan, kita balik kebaikan kita. Hal-hal yang baik kita lakukan, hal yang benar kita lakukan. Dengan segitu saja Tuhan bisa melupakan. Gak pernah kenal kita. Saya langsung wow, sebegitu itunya Tuhan. Karena dilanjutkan, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. That means kasih, kebaikan semua itu kayak hilang begitu aja. Sekejam itukah Tuhan kita? Dan perhatikan di sini, kalimat pertama dimulai, aku akan berterus terang. Jadi selama ini Tuhan bohong. Bukan itu saudara. Bukan Tuhan bohong, bukan. Tuhan menahan, tunggu waktu lu. Kalau mau berbuat dosa, go ahead. Seolah-olah nothing happen, seolah-olah tidak ada teguran, seolah-olah tidak apa-apa. Tunggu waktu lu. Ini masih tahan. Begitu nanti kita menghadap Tuhan. Di situ aku baru berterus terang, lu pembuat kejahatan. Gue lupa itu lu semua. Siapa lu? Nyah. Waktu saya merenungkan ini saudara, wah. Maka dari itu Yudas ini biarlah menjadi contoh karakter yang kita perlu pelajari hari ini, sekarang ini. Because it's not how you start, but it's how you finish. Bukan bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita mengakhirinya. Kita baca sama-sama ayat ini 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa? Barang siapa yang mengasihi dia. Berbahagialah orang bertahan.
bertahan sampai kesudahannya, saudara akan menerima upah saudara, mahkota kehidupan bagi semua umat yang mengasihi Dia. Siapa di sini mengasihi Tuhan? Amin saudara, kita semua mengasihi Tuhan, kita percaya kita akan menerima upah kita, mahkota kehidupan yang daripada Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Maafkan suara saya saudara, waktu hari Senin Selasa suara saya hilang sama sekali. Jadi sini semua pasti karena kasih karunia Tuhan ya. Nah, akhir segala sesuatu lebih baik dari awalnya. Nah, bicara tema dengan bulan ini kita bicara tentang integritas. Nah, bicara tentang integritas, mari kita bicara tentang Yudas. Oke? Mari kita bicara tentang integritas dari Yudas. Yudas itu merupakan suatu orang yang sangat-sangat memiliki kehormatan, the privilege. Dia orang yang sangat memiliki privilege saudara. Sangat memiliki kehormatan yang luar biasa dibanding dengan kita-kita. Saudara nanti akan lihat privilege apa yang dia miliki dan saudara akan lihat, saya nggak akan pernah begitu. Yudas justru akan memiliki privilege yang pertama. Yang pertama, dia dipanggil. Katakan dia dipanggil. Kita baca ayat ini sama-sama 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Ayat 71, yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara, Yesus sudah tahu, dikatakan yang dimaksud adalah Yudas. Dia akan menyerahkan Yesus. Pertanyaannya, kau sudah tahu kenapa dipilih ya? Benar gak saudara? Yesus, lu udah tahu dia bakal mengkhianati lu, ngapain lu pilih dia? Biarlah dia mengkhianati dengan cara lain, ngapain lu pilih jadi murid? Benar gak? Nah jawabannya nanti akan di bagian akhir khotbah, jadi sabar, tunggu tanggal mainnya. Ya. Lihat di sini Markus 13 ayat 22, kita baca 2, 3. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Dan dengan maksud sekiranya mungkin apa saudara? Menyesatkan orang-orang pilihan. Menyesatkan orang-orang pilihan. Berarti saudara dan saya bisa disesatkan. Maka itu saudara, berjaga-jagalah. Jangan gampang tertarik dengan hal-hal atau pengajaran yang sepertinya enak. Tapi ternyata itu penyesatan. Dia katakan loh, orang-orang pilihan. Yudas kita tahu dipilih. Saya percaya kita semua dipilih saudara. Kita semua dipanggil. Kalau tidak dipanggil saudara nggak akan ada di tempat ini. Percaya nggak? Kalau saudara bukan anak Tuhan, kalau saudara tidak dipilih oleh Tuhan, tidak dipanggil oleh Tuhan, saudara nggak akan duduk di tempat ini mendengarkan khotbah, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kita semua orang dipilih dari panggil Tuhan. Berarti kita juga termasuk dalam golongan ini yang bisa juga disesatkan. Perhatikan, kata dipilih ini artinya saudara, dalam bahasa aslinya chosen by God, dipilih oleh Tuhan langsung saudara. Dipick, diambil, dipilih oleh Tuhan langsung. And yet kita tahu cerita daripada Yudas pada akhirnya. Kita tahu apa yang terjadi sama Yudas kan. Dia dipilih. Yang kedua, dia diurapi. Katakan dia diurapi. Kita baca sama-sama 2, 3. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Lalu pergilah mereka dan mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Di sini mereka siapa saudara? Ke-12 murid, betul kan? Dimulai dengan ke-12 murid, berarti Yudas ada di dalam, betul enggak? Dan dikatakan dia memberikan tenaga, exousia, yang artinya otoritas, kuasa. Dan yang berikutnya kuasa, yang adalah dunamis, yang artinya kuasa daripada Roh Kudus yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kau akan menerima kuasa, kau akan menerima dunamis. Ketika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, melakukan banyak mujizat dan terbukti di ayat yang ke-6, memberitakan yang ini, menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Yudas memiliki kekuatan
dan urapan dunamis dan urapan eksosia, kuasa dan otoritas, dan dia betul-betul melakukan banyak mujizat. Saya mau tanya di sini, siapa yang sudah banyak melakukan doa, menyembuhkan orang melalui doa saudara doain orang disembuhkan? Siapa di sini sudah banyak melakukan mujizat? Ya Tuhan pakai saudara untuk melakukan banyak mujizat. Nggak ada yang berani, malu mungkin. Ada Pak satu saya doain orang pilek sembuh. Nggak apa-apa. Kanker stadium 4, aduh jangan dulu lah, pilek dulu lah, batuk pilek. Yudas saudara. Di segala tempat dia mendoakan orang, dilepaskan dari ikatan dosa. Dia doain orang, dilepasin dari setan. Mujizat disembuhkan. Yudas saudara diurapi. Tapi kita tahu akhir hidupnya. Jangan bangga kalau kita diurapi. Senang, ya oke, aku dipakai Tuhan loh. Ingat Yudas juga diurapi. Tadi pagi saya sudah ingatkan teman-teman yang melayani di sini. Mulai dari media, usher, diaken, tim PW, worship, leader pengkhotbah. Jangan bangga kalau kita diurapi, karena Yudas juga diurapi. Itu privilege. Mungkin kita nggak banyak melakukan banyak mujizat dibandingkan Yudas saudara. Di segala tempat semua orang sakit disembuhkan. He's one of them. Tapi ingat, lihat bedanya ini saudara. Ketika Yesus sudah naik, maksudnya sudah bangkit dari kematian. Pasal 20 Yohanes ini dia sudah bangkit. Ya. Dan dia mengunjungi murid-muridnya. Tinggal berapa saudara? 11. Karena yang satu sudah ya kan? Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus kamu. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22 kita baca sama-sama. 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tapi kali ini beda saudara. Yang tadi, yang 12 orang, eksosia, urapan, otoritas, dunamis, kuasa, power. Tapi yang ini Roh Kudus, pneuma, yang artinya nafas. Yesus menghembuskan. Itu seperti Roh Kudus. Bukan lagi kuasa dan otoritas. Pribadi Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam mereka. Saudara ingat peristiwa Kejadian pasal 1 waktu ayat menciptakan manusia? Apa yang Tuhan lakukan? Dia menghembusi tanah liat itu ke dalam hidungnya Adam melek. Nafas itu yang memberikan kehidupan. Saudara lihat perbedaannya? Yang satu urapan dan kuasa. Tapi yang satu pribadinya yang tinggal di dalam mereka. Maka itu saudara jangan bangga diurapi Tuhan. Tapi banggalah Roh Kudus tinggal di dalam kita saudara. Daud berkata apa ketika dia berdosa, tidur dengan Betsheba membunuh Uria. Dia berkata apa? Tuhan jangan ambil roh-Mu daripadaku. Dia tidak peduli kerajaannya hilang. Dia tidak peduli jabatannya sebagai raja. Yang dia penting Tuhan jangan buang aku dari hadirat-Mu. Jangan ambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Karena hubungan pribadi. Saudara, Roh Kudus bukan hanya kuasa. Roh Kudus bukan hanya otoritas. Roh Kudus bukan hanya power, urapan yang mengalir, yang memampukan kita bisa berkata, hujan berhenti, hujan berhenti. Dia bukan hanya sekedar burung merpati. Itu adalah manifestasi daripada manifestasi Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu saudara adalah pribadi Allah. Dari Trinitas Tritunggal ini. Dia Allah Roh Kudus. Dia adalah Allah. Dia adalah pribadi. Dan dia tinggal di dalam kita. Manifestasinya lah baru dalam bentuk urapan, kuasa, otoritas, doa disembuhkan, dan pelepasan dan segala macam. Tapi dia adalah pribadi. Itu yang kita cari. Bukan kuasa dan otoritasnya. Karena kuasa dan otoritasnya, Yudas juga diurapi. Yudas juga ada kuasa dan tenaga.
Tapi kalau kita mau pribadinya, kita dihembusi oleh Roh Kudus. Kita lihat sini saudara ayatnya. 2-3. Ialah yang membuat kita juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Tetapi dari roh. Sebab apa saudara? Hukum yang tertulis mematikan. Tapi roh menghidupkan. Ketika Roh Kudus ada di dalam saudara, saudara hidup. Maka itu Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia tetap hidup. Meskipun dia mati, dia tetap hidup. Kenapa? Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi kalau kita tidak ada Roh Kudus, kita hidup, tapi kita seperti zombie. Karena Roh Allah tidak ada pada kita. Kita hidup sebagai manusia, tapi seperti kita mati secara roh. Minta maaf saudara, saya sudah tadi kasih tahu ini agak keras. Saya akan berusaha menyampaikan dengan kasih. Saya berdoa, saya berharap saudara berjiwa besar, buka hati saudara. Supaya bisa menerima pesan ini, amin saudara. Karena saya juga sama-sama merasakan ditegur oleh firman Tuhan ini. Yang berikutnya, dia mendapat jabatan bendahara. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kita baca ayatnya sama-sama 2-3. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Berarti setuju dia bendaharanya Tuhan? Yang megang uang Yesus. Saya mau tanya sama saudara yang punya perusahaan. Jabatan apa yang paling penting selain direktur? Keuangan, betul nggak saudara? Saudara bisa sukses tapi keuangan saudara orangnya pencuri, keuntungan saudara hilang lenyap. Karena jabatan bendaharanya jabatan yang paling krusial, yang paling important dalam keuangan. Makanya kenapa? Dalam perusahaan. Makanya kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang pakai orang sendiri. Saudaranya, istrinya jadi bendahara ya, admin akuntannya ya kan, bagian keuangan akuntannya, istrinya, saudaranya, keponakannya, itu pun bisa dicuri. Baru 2 hari yang lalu saya telepon seseorang saudara. Jemaat Tuhan, saya telepon gimana kabarnya gini. Iya, saudara, kita baru aja kerugian, ternyata baru terbukti saudara istrinya itu curi uang perusahaannya. Dalam 1 tahun bisa mengambil 1,1 M. 1 tahun saudara. Dan dia sudah kerja 17 tahun. Nggak tahu berapa lama itu. Berapa yang sudah hilang. Jabatan bendahara itu nggak gampang. Harus orang-orang yang teruji. Orang-orang yang integritasnya tinggi. Kita bicara tentang integritas saudara. Orang-orang yang berintegritas tinggi yang teruji. Dialah orang yang ditaruh di posisi-posisi yang krusial. Termasuk dalam hal keuangan. Kalau saudara sekarang bekerja di bagian admin, bagian keuangan, tepuk tangan buat saudara. Nggak apa-apa, saya cuman retorikal aja. Ya, bahwa saudara orang yang dipercaya sama bos saudara untuk megang keuangan. Karena itu jabatannya sangat penting, jelas krusial. Sekali tertipu, ada istri saya saudara berapa tahun yang lalu tiba-tiba dipanggil untuk kerja sebagian keuangan. Kenapa? Karena kasirnya, bendaharanya kabur bawa uang perusahaan. Banyak berita-berita ini. Maka itu bendahara ini, akuntan, bendahara ini adalah jabatan yang sangat penting. Yudas dipilih untuk megang keuangan. Emang gak ada orang yang jago uang? Matius mantan orang pajak loh. Tapi kenapa dipilih Yudas? Karena Yudas mungkin teruji dalam hal keuangan. Integritasnya teruji dalam hal keuangan. Sebelum dia mencuri tentunya. Maka itu ujian terbesar saudara bukan pada saat saudara baru bekerja di perusahaan. Ujian terbesar saudara ketika saudara sudah mendapat kepercayaan dari atasan saudara. Untuk memegang suatu posisi yang penting, yang krusial. Tapi maka dari itu kenapa ini yang berikutnya. Bukannya kita mengucap syukur atas jabatan-jabatan yang dipercayakan kepada kita. Bukannya kita berterima kasih dan mengucap syukur atas jabatan yang diberikan kepada kita. Otoritas, jabatan, privilege yang diberikan. Tapi justru sama seperti Yudas, kita mencari keuntungan dari jabatan itu. Alias menyalahgunakan jabatan itu. Menyalahgunakan kepercayaan yang bos saudara berikan. Menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh atasan saudara.
Sama seperti Yudas menyalahgunakan kepercayaan yang Yesus percayakan kepada dia dalam hal keuangan. Dia menjabat posisi yang sangat bagus sebagai bendahara. Gak gampang loh jadi akuntan di perusahaan, apalagi perusahaan besar. Benar gak saudara? Nah ini perhatikan jawaban Yesus ini saudara. Kita baca sama-sama 2-3. Maka kata Yesus, biarkanlah ia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ayat 8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudara, ketika kita membaca ini saudara, seperti biasa aja ya. Betul nggak? Oh iya, Yesus. Tapi saudara, coba lihat. Kita baca ulang ayat 7 ini. Maka kata Yesus, biarkanlah. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Yesus Tuhan kan? Yesus tahu nggak hatinya Yudas? Saudara, ahli Taurat aja Yesus tahu loh. Berapa banyak Yesus ingin dijebak, benar nggak? Contoh, Tuhan boleh gak menyembuhkan orang pada hari Sabat? Mereka mau menjebak. Dan dikatakan apa? Yesus mengetahui hati mereka. Tuhan boleh gak bayar pajak kepada Kaisar? Yesus bilang Yesus mengetahui hati mereka, ingin menjebak. Dia memberikan perumpamaan. Yesus tahu hati orang Farisi, ahli Taurat yang bertanya, yang mau mencoba menguji dan mencobai dia. Apalagi muridnya yang hari-hari bersama dengan dia. Tahu gak hati dia saudara? Tahu gak dia sudah curi? Tahu. Pertanyaannya ayat ini. Yesus ada tegur gak? Yesus gak bilang, Yudas sudahlah, aku tahu kamu sudah curi uang. Bertobat kamu. Dia pernah lakukan itu gak sama muridnya? Pernah, namanya Petrus. Enyahlah engkau iblis. Petrus dipanggil iblis. Enyahlah kau iblis daripadaku. Kamu memikirkan apa yang manusia pikirkan, bukan Allah, apa yang Allah pikirkan. Petrus ditegur. Tapi ini kok gak ditegur? Dan lucunya, memang Tuhan tuh keren lah ya. Lucunya firman Tuhan ini. Katanya dimulai, biarkanlah. Seolah-olah Tuhan membiarkan Yudas. Artinya apa saudara? Artinya apa? Kalau saudara sudah tinggal di dalam dosa, saudara menyimpan dosa, diikat oleh dosa, dan firman Tuhan sudah tidak menegur saudara lagi. Be very careful. Hati-hati. Kalau sampai saudara datang ke gereja, tinggal di dalam dosa, duduk mendengarkan firman Tuhan, tidak ditegur, hati-hati. Karena apa? Karena Yesus belum berterus terang. Dia masih tahan. Ini baru satu jawaban dari yang pertanyaan tadi. Yesus masih nahan. Yesus membiarkan. Saudara, kalau saudara masih duduk di kursi, saudara masih ditegur oleh firman Tuhan, mengucap syukur. Berarti Tuhan masih mengasihi saudara. Saudara datang ke gereja, saudara berdoa, baca Alkitab. Saudara masih ditegur oleh firman Tuhan, ditegur oleh hamba Tuhan, ditegur oleh Tuhan sendiri. Mengucap syukurlah, berarti Dia mengasihi kita. Bapak mana yang tidak menghajar anaknya? Ibrani katakan. Kalau kamu sebagai anak tidak pernah dihajar, berarti kamu anak-anak gampang artinya bastard. Bastard artinya anak di luar pernikahan, bukan anak resmi. Kita mau jadi Ishak, betul gak saudara? Anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Jadi mengucap syukurlah kalau kita ditegur. Justru kalau saudara hidup di dalam dosa tapi tidak ditegur, be very very careful. Hati-hati. Bisa jadi Tuhan Yesus sedang membiarkan karena Dia belum berterus terang sama saudara. Maaf, saya menyatakan ini dengan kasih. Ampuni, tapi ini firman Tuhan. Amin saudara. Makin sunyi gak apa-apa. Ketika kita menyalahgunakan posisi kita, hanya tunggu waktu. Ya, banyak kesaksian. Saya sebutkan 2 aja dan saya akan tidak sebutkan hambanya. Saya yakin saudara pasti tahu. Seorang hamba terkenal, internasional, luar biasa. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Sekali kakek ratusan ribu yang datang, bahkan bisa jutaan. Luar biasa.
Dan dia menulis buku, salah satu judul bukunya Urapan. Itu saya beli saudara, saya ingat itu. Salah satu buku awal yang saya beli waktu kuliah dulu di teologi. Wah, itu buku luar biasa, berbicara tentang bagaimana kita diurapi oleh Tuhan. Bagaimana Roh Kudus dan bagaimana mendapatkannya. Wah, saya baca, saya coba praktekkan. Saudara, saya sangat diberkati buku itu. Sehingga saya ngefans sama hamba Tuhan ini. Waktu dia KKR di Singapura, saya datang saudara. Nyebrang sama istri dan teman-teman. Ikut ke KKR-nya di Santek saudara. Tapi kemudian something is off. Ada sesuatu yang kayaknya udah gak benar. Dia mulai bicara tentang uang. Saya sudah mulai gak nyaman. Tuhan, kenapa ya roh saya kok kayak seperti gak respon ya Tuhan. Kemudian dia mulai ngomong tentang uang. Saya sudah mulai gak nyaman. Saya pergi ke toko buku. Toko bukunya terbuka saudara. Jadi ngeliat buku sambil bisa dengar khotbah. Kemudian dia bilang kita akan ditantang untuk memberi uang dan segala macam gitu-gitulah. Dia masih khotbah belum selesai. Bahwa ada 7 orang sukses di Alkitab. 7 orang itu bisa jadi salah satunya kamu. Oh, dia bicara gitu. Saya udah makin gak nyaman, saya panggil istri, ayo pulang yuk. Teman gak mau pulang, pulang aja. Aku pulang ya. Oh ya, aku tinggal kok. Oh ya udah kita pulang. Besoknya teman saya itu telepon komplain saudara. Marah-marah, kok pulang ya, enak ya, aku tinggal tong loh. Kenapa? Masa dia bilang bagi orang yang menabur $1.500 sing maju ke depan, saya akan urapin. Khusus sekalipun kamu di tempat overflow, masuk ke sini, saya akan urapin. Emang $100 saya nggak layak untuk didoain. Saya bilang siapa suruh tinggal, makanya saya pulang. Dan saya bilang sama istri saya, Lin, ini tinggal tunggu waktu aja. Dan betul saudara, terjadi sampai 1 tahun terjadi kasus. Yang tadinya ratusan ribu yang datang, sekarang yang datang hanya 300 orang. Urapan doesn't guarantee you anything. Menyalahgunakan posisi, tinggal tunggu waktu. Yudas menyalahgunakan posisi dia, tinggal tunggu waktu. Berikutnya, yang keempat. Banyak saudara, ini poinnya sampai 26, enggak ada yang bercanda. Yang keempat, ini saudara, waktu saya mempersiapkan ini, saya menangis saudara. Kita baca ini, waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Petrus tidak mau. Enggak, jangan basuh kakiku, aku enggak mau, enggak layak. Dia bilang begini, kita baca sama-sama 2-3. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu berkata, tidak semua kamu bersih. Tidak semua kamu bersih. Saudara, coba renungkan, bayangkan Pastor Hani basuh kaki saudara. Renungkan itu. Gimana perasaan saudara? Saya ngebayangin aja, aduh Pastor Hani dalam keadaan sakit basuh kaki saya bisa nangis-nangis. Jangan, nggak layak. Yesus basuh kaki saudara. Coba renungkan itu. Gak semua orang dapat privilege ini loh. Gak usah Yesus, Pastor Hani aja, saudara mulut itu dapat privilege. Saya dapat itu bagus banget. Saya tanya full timer gak ada yang pernah kakinya dibasuh. Privilege saudara. Tapi saudara tahu, Yesus membasuh kaki semua murid, termasuk Yudas. Kenapa? Kita baca ayat ini dan ini jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi. 2-3. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Renungan ini sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tetap mengasihi Yudas. Meskipun dia tahu dia akan mengkhianati Yesus, dia tetap mengasihi Yudas, membasuh kakinya, berharap aku akan membersihkanmu. Di ayat keberapa saudara? 1. Ayat kedua, mereka sedang makan bersama dan apa yang terjadi saudara? Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Ayat berapa? 2.
Ini ayat berapa? 11 saudara. Ketika Yesus membasuh kaki Yudas. Yudas sudah tahu, iblis sudah bisikin dia, kamu akan mengkhianati dia. Sambil melihat Yesus membasuh kakinya, perasaannya gimana saudara? Renungkan coba. Saudara mau mengkhianati dia. Saudara sudah tahu nih, iblis sudah bicara, khianati dia. Oke, siap. Tiba-tiba dia membasuh kaki. Kenapa? Because of love. Karena dia mengasihi saudara. Mengasihi Yudas. Waktu dia memilih Yudas, aku tahu kamu akan mengkhianati, tapi I will love you sampai kesudahannya, sampai kematiannya, dia tetap mengasihi Yudas. Kalau Yudas saja dia kasih, gimana saudara? Dia juga mengasihi saudara. Sekalipun saudara masih terikat, hidup di dalam dosa, hidup sembarangan, Yesus tetap mengasihi dan berharap aku bisa membersihkanmu. Renungkan ini, kalau Yesus membasuh kakimu dan kamu tahu kamu akan mengkhianati dia. Nangis gak saudara? Kalau Pak Hani basuh kaki saya mungkin mewek-mewek saudara. Meler-meler kemana-mana. Ini Yesus. Privilege yang kita gak punya. Tapi Yudas punya. Masih bersama dengan saya? Yang kelima, sudah dikit saudara. Tinggal 2 poin lagi. Dia sehidangan dengan Yesus. Katakan sehidangan dengan Yesus. Nah saudara, ini dari tadi tegang terus kan. Saya mau bikin saudara ketawa dulu lah ya, biar tenang. Jadi saudara, saya ini mencari apa yang murid-murid dan Yesus lakukan sebelum perjamuan terakhir. Kita kan taunya foto itu kan. Perjamuan terakhir Yesus makan, Leonardo da Vinci kan. Dengan Yesus makan muridnya begini. Gitu kan, ya, gitu. Itu yang terkenal kan, di mana-mana foto, ada yang bikin dari kayu, yang mahal dan segala macam. Saudara nggak tahu kan, apa sih yang mereka lakukan sebelumnya? Ini ternyata saya menemukan fotonya. Selfie dulu. Ya biar nggak tegang dikit lah ya, biar cair dulu saudara. Ya, ayatnya kita baca sama-sama. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sudah aku mencelupkannya, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikan kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Makan satu piring sama Yesus loh. Saya makan satu piring sama Pak Hani aja bangganya luar biasa, senangnya luar biasa. Bisa makan bareng Pak Hani aja senangnya luar biasa. Apalagi sama Pak Niko makan bareng, waduh bangganya foto apa. Ya tapi ya gitu gak bekutik, ada Pak Niko kan. Ya diem berseribu bahasa. Orang yang kenal saya tahu lah, saya gak bisa diem. Ada Pak Niko, bangganya luar biasa. Ini sepiring loh saudara sama Yesus. Di terjemahan lain, di Injil lain dikatakan, dia yang mencelupkannya roti bersama-sama dengan aku di pinggan ini. Sama-sama pinju saudara. Untung bukan kayak film-film yang romantis ya, yang makan mie. Set, ternyata Yesus ambil mie, dia juga ambil mie. Iya, itu mah pacaran gitu ya. Nggak boleh. Dia sehidangan saudara. Dengan Yesus. Privilege yang luar biasa. Kita nggak pernah sehidangan secara fisik tentunya. Tapi kita sehidangan secara roh. Saya sehidangan dengan Pak Hani, dengan Pak Niko, bangganya luar biasa. Bisa bayangin sehidangan dengan Yesus. Dan ini dialami oleh Yudas. Tapi lihat, justru setelah itu apa yang terjadi? Kita baca sama-sama 2-3. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Saudara, perbedaan antara roh jahat sama Roh Kudus, manifestasinya betul nggak? Waktu Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan saudara, saudara pasti tahu, benar nggak? Saudara tiba-tiba nangis, saudara tiba-tiba ditegur oleh firman Tuhan, saudara menyesal, saudara berlutut, saudara guling-guling, saudara mengucap syukur, saudara menaikkan air mata, tepuk tangan. Roh Kudus masuk, saudara tahu.
The problem is ketika Roh Kudus keluar, saudara nggak tahu. Makanya Daud bisa sampai mengutuk dirinya sendiri. Orang itu harus dibunuh, ya kamu orangnya. Karena roh Allah terus undur. Makanya doa dia, jangan ambil rohmu yang kudus. Berbeda dengan roh jahat. Roh jahat waktu masuk, kita nggak tahu sudah. Tapi ketika roh jahat keluar, baru manifestasi. Jadi ular lah, ya kan jadi banteng lah. Saya sering kan doain pelepasan, saudara bisa-bisa kakinya bisa kayak gini saudara. Teriak-teriak, meler-meler, ingus kemana-mana, muntah-muntah. Itu ketika dia keluar. Tapi ketika masuk, kita nggak tahu saudara. Itu bahayanya perbedaan Roh Kudus sama roh jahat. Nah saudara, menurut saudara, waktu ia kerasukan iblis, murid-muridnya tahu nggak? Mungkin nggak take notice, tapi Yesus langsung tahu. Maka Yesus bilang, lakukan segera apa yang kau lakukan, karena dia lihat setan sudah masuk ke dalam kehidupan dia. Murid-muridnya nggak tahu, masih kayak enak rotinya. Be careful. Cek hidup kita. Adakah roh yang tidak berkenan kepada Tuhan? Poin terakhir, happy kan? Ada poin terakhir. Dia dekat dengan Yesus. Yang dimaksud dekat adalah sampai dekatnya mencium Yesus. Kita baca ini sama-sama. 2-3, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang murid-muridnya bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Saking dekatnya sama Yesus bisa mencium. Saya dekat dengan Pak Hani, sampai detik ini gak berani saya cium dia, saudara. Ada yang pernah cium? Ada yang pernah cium? Apalagi Pak Niko, salamannya udah gemeteran mau cium lagi. Apa kamu? Enggak Pak. Dia bisa mencium Yesus. Dan ini yang membuat saya menangis waktu mempersiapkan ini, saudara. Tuhan izinkan saya merasakan apa yang Yesus rasakan. Karena kita tahu, ciuman itu adalah bentuk daripada kasih. Bentuk daripada cinta. Suami istri, suami mencium istri, istri mencium suami adalah bentuk ekspresi kasih. Jangan cium istri orang ya, cium suami orang. Tapi cium istri saudara, cium suami saudara itu adalah suatu ekspresi kasih, cinta. And yet saudara, ciuman ini berbeda. Ciuman ini adalah ciuman pengkhianatan. Hai kata Yesus maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Tuhan izinkan saya merasakan kesedihan Yesus. Saya menangis saudara waktu mempersiapkan dia. Bisa merasakan dia dicium. Tapi Yesus tahu ciuman ini adalah ciuman pengkhianatan. Bentuk ekspresi kasih kami ubah menjadi suatu bentuk pengkhianatan. Suami istri. Suami atau istri yang selingkuh. Saudara mencium istri saudara. Saudara selingkuh sama suami orang. Saudara mencium saudara mencium. Salah ya. Ini harusnya selagi senandu gini jadi lucu kan. Itulah malumlah stand up saudara. Saya kalau nggak berhasil jadi pendeta jadi stand up aja. Ya kalau saudara mencium istri saudara tapi saudara selingkuh dengan wanita lain. Atau ketika saudara mencium suami saudara tapi saudara selingkuh dengan suami orang. Perasaan pasangan saudara gimana? Apalagi kalau dia tahu. Aku tahu kamu selingkuh sama ini. Perasaannya gimana? Nah ini bayangkan Yesus. Bentuk ekspresi kasih itu justru adalah bentuk pengkhianatan terbesar. Saya gak ngerti kenapa disuruh cium. Dia bisa aja tunjuk, itu tuh yang paling ganteng, nah itu dia. Andre. GR banget itu. Dia bisa tunjuk saudara. Dia bisa bilang pokoknya nanti aku pegang tangannya, aku tarik itu dia. Dia harus mencium. I don't know why, tapi saya tahu ini adalah suatu opposite, lawan daripada bentuk kasih Tuhan, bentuk pengkhianatan yang besar. Jangan sampai kita menjadi Yudas-Yudas di akhir zaman. Jangan berpikir bahwa yang penting aku masih Kristen, aku nggak tinggalin Yesus, aku nggak pindah agama. Ya itu bentuk salah satu pengkhianatan Yudas. Tapi ada satu bentuk lain adalah ini saudara. Poin-poin tadi yang saya harap saudara nangkep.
Saya merenungkan, Tuhan kapan kira-kira Yudas mulai jatuh ya? Kapan kira-kira Yudas mulai tergoda? Pasti awal-awalnya enggak. Enggak mungkin dia langsung dipilih dan langsung enggak. Waktu saya merenungkan itu, Tuhan memberikan ayat ini sebagai suatu jawaban. Kita baca sama-sama 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tadi kita sudah baca ceritanya bagaimana Yudas sering mencuri uang persembahan. Dan di situ dia mulai menyimpang. Awal karena dia cinta uang itu. Dengan cinta uang itulah dia menjual Yesus, mengkhianati dengan 30 keping perak. Saudara, apakah kita akan melakukan ini demi 30 keping perak? Yudas mengalami privilege yang luar biasa. Tadi kita sudah melihat 6 privilege yang Yudas alami, yang kita tidak alami. Tapi in the end, bukan bagaimana dimulai, tapi bagaimana kita mengakhirinya. Sebagai slide terakhir saya minta tim musik maju ke depan. Kita bangkit berdiri sambil membaca ayat ini. Sebab 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan berkata jelas di sini. Aku menyukai apa? Dan bahasa Indonesia bagus saudara. Bahasa Inggris malah kurang. Bahasa aslinya ya jelas. Tapi bahasa Indonesia bagus sekali dikatakan kasih setia. Loyal, love. Kasih. Kita mengasihi Tuhan. Setia. Setia kepada siapa saudara? Kepada Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Dan setia kepadanya. Petrus meskipun jatuh tapi dia memilih untuk kembali ke Tuhan. Karena dan sampai itu dia tetap setia sama Tuhan. Yudas. Sampai kesudahannya Yesus tetap mengasihi dia, memberikan kesempatan dia untuk bertobat, tapi dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sehingga keluarlah ayat, terkutuklah orang yang menyerahkan anak manusia. Karena kalau dia bertobat saudara, Tuhan akan pakai dia pasti saudara. Tuhan aja pakai Petrus yang menyangkal 3 kali. Yang dikehendaki Tuhan. Di atas segala-gala korban uang, waktu, tenaga adalah kasih kita kepada Dia dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Setia enggak kita sama Tuhan? Ketika Yesus datang kembali kedua menjemput kita, apakah kita tetap setia sama Tuhan? It's not how you begin, it's how you end. Kita mengakhirinya dengan tetap setia kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini sama-sama dan kemudian kita berdoa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayani-Mu. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata. Kamu akan tetap setia, setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Angkat pujian ini dari awal saudara. Seperti wanita yang mengurapi-Mu Yesus. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki. Biarlah kami mau menjadi wanita ini Tuhan. Demikian hidup mau mengasihi-Mu. Yes Lord. Yesus Engkau baik. Katakan dari awal seperti wanita.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik. Katakan dengan segenap hati kita, sampai akhir ku menutup mata, aku akan tetap setia, menanti janjimu. Oh yes, oh Lord, Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, aku akan tetap setia. Jadikan itu doa kita, jadikan itu pernyataan iman kita, sampai akhirnya kami tetap setia Tuhan. menanti janjimu. Yes Lord, Lord. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, Ku tetap setia, ku melayani. katakan ku tetap setia. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sembah Dia. Oh rada dada basa dada 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 dada. Ya rada dada 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 dada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah ditaburkan Tuhan. Saatnya kami meresponi firman-Mu. Saudara, integritas itu adalah suatu hal yang penting. Yudas gagal dalam melakukannya, tapi masih ada kesempatan buat dia, tapi dia tidak memilih untuk mengambil jalan yang pendek. Saya percaya di tempat-tempat ini tidak semua daripada saudara mengalami privilege seperti Yudas. Maka dari itu, kalau Yudas aja yang seperti itu, jangan menjamin saudara bahwa saya pasti selamat. Meskipun saya berdosa, saya pasti selamat. Sekali selamat, tetap selamat. Be careful. Biarlah kita meresponi firman Tuhan. Tuhan, jangan aku menjadi seperti Yudas di akhir zaman. Aku tidak mau Tuhan menjadi Yudas di akhir zaman. Aku lebih baik menjadi Petrus yang meskipun gagal berkali-kali, tapi kau masih menerima dan bahkan memakai hidupnya. Sehingga dia berkhotbah 3 menit, 4 menit, 3.000 orang bertobat. Karena bukan sekedar urapan dan kuasa, tapi pribadi Allah Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Jangan sampai kita menjadi Yudas di akhir zaman. Biar saudara merenungkan firman Tuhan ini. Kalau sampai detik ini saudara merasa tidak ditegur oleh firman Tuhan, bertobatlah kembali kepada Tuhan. Kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan, puji Tuhan, berarti Tuhan mengasihi saudara. Yesus berkata, sampai kesudahannya aku tetap mengasihi mereka. Meskipun Yudas sekalipun, meskipun dia memilih jalan untuk mati. Demikian dia pasti mengasihi kita sampai pada kesukaan kita saudara. Yesus mengasihi bahkan mati di kayu salib demi saudara. Kita akan merayakan nanti Jumat Agung sebagai bentuk kasih Yesus yang terbesar buat kita. Tapi biarlah di pagi hari ini ingatkan diri kita, Tuhan, jangan aku jadikan menjadi Yudas di akhir zaman. Aku tidak mau menjadi Yudas di akhir zaman. Tapi aku mau menjadi hamba-Mu yang setia, yang mengasihi-Mu dan setia sampai akhir. Kau dapati kami setia ketika Kau datang menjemput kami. Biar firman Tuhan ini menjadi perenungan buat kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sempurnakan pemberitaan firman-Mu. Meteraikan doa hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.